Itu dibalik Al-Quran, dibalik huruf Al-Quran itu ada maknanya, jadi lebih indah. Oh, ternyata Al-Quran itu indah ketika kita bisa memahami. Nah, kalau saat ini kita semua nih, kalau saat ini Anda semua nih kan baru bisa membaca alif kata sehingga berupa satu ayat, tetapi sudah tahu SPOK-nya belum? Sudah tahu mubtada, khobar, sudah tahu maknanya belum? Belum ya? Ingin tahu nggak? Ingin tahu nggak ini? Nah, ingin. Semoga Allah berikan Anda semua kealiman, fikih, amin. Amin. Ini siapa? Dikatakan oleh Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan bahwa ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un minad-din. Umar bin Khattab menyampaikan bahwa kalian semua pelajarilah bahasa Arab. Kenapa? Karena sesungguhnya bahasa Arab itu juz'un minad-din, adalah bagian dari ilmu agama, bagian dari agama ya. Karena itu semoga Anda semua menjadi orang alim. Amin. Saya mau kisahkan sedikit nih, bahwa tadi itu sebelum saya kesini itu diskusi sama Ustadz Yahya dan Ustadz Adib. Kita melihat masa lalunya Mbah Arwani. Ternyata tadi kan ada debat. Ustadz Adib mengatakan bahwa Mbah Arwani itu menghafal Quran dulu baru kitab. Katanya Ustadz Adib. Tapi saya punya pemikiran bahwa saya pernah baca bukunya bahwa Mbah Arwani, guru kita semua, itu kitab dulu baru menghafal Al-Quran. Akhirnya dibuka majalah Arwaniyah. Ternyata betul Mbah Arwani itu perjalanannya itu beliau pondoknya itu yang pertama adalah pondok kitab dulu, di antaranya masuk Jombang, kemudian Lemas, ada. Habis itu baru terakhir di Jogja. Artinya Mbah Arwani itu kitab dulu baru Al-Quran. Nah, kalau saat ini Anda semua, saya bukan itu ya, saya bukan itu, artinya begini, kalau Anda semua saat ini sedang menghafal Al-Quran, maka selesaikan cepat, jangan lama-lama menghafal Al-Quran. Selesaikan cepat. Kenapa? Karena Anda semua butuh yang namanya untuk bisa membaca kitab kuning. Kenapa kita butuh kitab kuning? Karena kalau kita nggak membaca kitab kuning, kita nggak akan paham apa isi Al-Quran, apa isi ayat-ayat Al-Quran itu kita nggak paham. Karena itu solusi untuk memahami Al-Quran adalah mempelajari bahasa Arab. Nah, sudah solusi. Jadi beliau sudah menyampaikan tadi pentingnya jadi orang yang tafaquh fiddin, orang yang paham dalam ilmu agama. Jadi gini, kalau sekarang mindsetnya orang itu menganggap Al-Quran itu cuma sekedar bacaan, Al-Quran itu cuma sekedar dihafal, itu mutlak salah. Itu salah mutlak. Al-Quran itu adalah risalah. Dikatakan di dalam Al-Quran, banyak sekali dikatakan syifa'un linnas. Quran itu obat. Kok bisa cuma dibaca aja, dibaca tanpa mau memahami, tanpa mau untuk memikirkan. Nah, itu suatu kesalahan. Al-Quran itu bukan, Sayyidina Ali mengatakan, setiap saya membaca Al-Quran, saya pasti dapat nasihat dan ketenangan diri. Walaupun ayatnya sama, tapi tadabburnya itu berbeda. Maka itu pentingnya kita untuk Al-Quran itu dipahami. Ulun betapa dulu. Menghafalkan Quran sama menghafalkan Al-Quran lebih mudah mana? Ulang lagi, menghafalkan Quran dengan Al-Quran lebih mudah mana? Bohong. Baca Quran dulu, baca Quran
seret sekali aja paham nggak? Enggak. Bisa disampaikan nggak ke Ustaz Abdul Rahman? Isi koran itu apa? Bisa. Coba baca Al-Quran. Sampaikan apa kira-kira? Sulit. Kenapa? Karena tidak paham. Jadi beliau Gus Rizky mengatakan kemarin, masalah menghafalkan Al-Quran di Indonesia ini masalahnya dua. Kalau di Arab masalahnya satu aja, gimana supaya cepat hafal? Karena dia paham apa yang dibaca. Beda sama kita. Kita ini masalahnya dua. Sudah enggak paham, enggak hafal. Makanya mumet. Mumet. Kata Ustaz Adib, kata Ustaz Yahya, Ustaz santai aja kalau di yang Al-Quran santai aja. Mereka sering begadang. Padahal olah Imam Omar Irama begadang tuh nggak boleh. Begadang boleh begadang. Kalau ada artinya dan tujuannya. Kalau Rasulullah kembali pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah begadang kecuali dalam keadaan sangat darurat. Nah, jadi closing statementnya intinya adalah beliau menganjurkan kepada kita Al-Quran ini bukan sekedar dibaca tapi dipahami. Orang yang membaca Al-Quran plus paham pahalanya lebih banyak. Itu saja mungkin. Ustaz Misbah menambahi. Saya kan juga sama dengan semua menghafal Quran dulu. Habis hafal Quran, saya baru ke kitab, baru mempelajari ilmu Islam. Kayak zaman dulu itu apa kitab kuning itu dipelajari membutuhkan waktu 6 sampai 10 tahun. Sekarang cukup 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun selesai. Cukup, artinya bisa Anda setelah hafal Quran memahami kitab kuning bisa kok. Nah, saya sama dengan semua. Sama. Kemudian saya ingat kata Gus Bah begini. Gus Bah itu menyampaikan bahwa Al-Quran sama kitab itu sebenarnya satu kesatuan. Zaman dulu, zaman Rasulullah, Al-Quran dan kitab itu satu ini. Jadi Al-Quran yang pemahaman kitab. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan antara kitab sama Quran. Zaman sekarang saat ini, penelitian saya menunjukkan bahwa orang yang hafal Quran tok, orang yang paham kitab tok. Jarang sekali ya kedua-duanya. Saya menemukan bahwa banyak sekali orang yang hafal Quran, tapi tidak bisa membaca kitab kuning. Yang kedua, banyak sekali orang yang bisa membaca kitab kuning, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Itu banyak sekali. Yang ketiga, ada orang yang hafal Quran dan bisa baca kitab kuning. Ini yang sedikit. Contohnya kesukaan. Yang terakhir, yang paling banyak adalah tidak hafal Quran dan tidak bisa baca kitab kuning. Ini paling banyak sekali. Saya mau tanya, kalau sama jenengan, pengennya jenengan itu mau jadi hanya menghafal Quran atau hafal Quran terus jadi orang alim? Mana? Pilih mana? Pilih. Saya mau tanya dulu. Nomor 1 hanya hafal Quran, nomor 2 hanya bisa baca kitab kuning, nomor 3 hafal Quran terus bisa baca kitab kuning, nomor 4 tidak hafal Quran, tidak kitab kuning. Ingin yang mana? Ya. Oke. Sepakat ya? Angkatan semua pengen yang mana? Pengen yang nomor berapa? Angkat tangan. Berapa? Oke. Bentar. Begini. Nah, ya. Artinya begini. Kalau ingin
menjadi, kalau ingin menjadi penghafal Al-Quran dan bisa baca kitab kuning, alim, maka solusinya nanti setelah Anda sudah hafal Quran, setelah selesai nanti nih, setelah kelas 12 selesai sudah hafal Quran, usahakan mondoklah di pondok kitab, ya pondok kitab yang sudah menggunakan Amsilati. Karena kalau Anda masih menggunakan metode salaf itu juga lama, 6 tahun, 10 tahun. Tapi kalau yang sudah pakai Amsilati, misalnya di Asuniyah itu paling Amsilati setahun saja, setahun. Nah setelah itu kita balik setahun juga ya. Ya kalau lebih 2 tahun Anda sudah alim gitu. Sebenarnya sebentar itu. Ini saya penelitian, saya membuktikan sendiri. Alhamdulillah saya S1 saya mau nyampaikan S1 saya 2016 sampai 2020 itu saya mengambil jurusan manajemen sumber daya manusia di Fakultas Ekonomi Bisnis. Itu S1 saya. S2 saya mengambil jurusan bahasa Arab. Saya meneliti, ternyata di S2 yang jurusannya adalah bahasa Arab itu ternyata nggak seintensif seperti di pondok, beda banget. Jadi kalau Anda tidak bisa bahasa Arab kemudian lanjut S1, S2 bahasa Arab itu jauh banget sama yang di pondok. Kenapa? Kalau S1, S2 itu modelnya pengembangan artinya kamu sudah punya ilmunya kemudian dikembangkan. Tetapi kalau nggak punya ilmu Amsilati, nggak punya ilmu Nahwu Shorof, maka sia-sia apa yang dikembangkan. Nah, alhamdulillah baru kemarin tanggal 14 Januari saya sudah selesai S2. Insya Allah besok pulang dari sini, hari Jumat besok saya masuk S3. Dan S3 saya ini Cara HP ku dhewe yo Ju. S3 saya jurusannya adalah manajemen pendidikan Islam. Insya Allah saya akan mendalami, betul-betul banget saya dalami apa penelitian sama saya selama S2 ini, mau saya kembangkan, mau saya kuatkan, betul-betul nanti hasilnya semoga sukses menjadi orang yang alim dan hafid. Amin. Allahumma amin. Jadi Masya Allah beliau ini calon doktor muda, doktor S3. Beliau sudah S2-nya selesai pada Januari kemarin, sekarang sudah mendaftar S3. Seperti itulah ada dua orang yang selalu merasa kurang dan selalu merasa haus, tidak pernah bosan, tidak pernah merasa puas. Ada dua orang yang terus merasa kurang dan terus merasa ingin menambah dua. Siapa itu? Yaitu penuntut ilmu, pencari ilmu itu tidak akan pernah merasa puas. S1 pengen S2, S2 pengen S3, S3 pengen. Kata beliau Kiai Taufikul Hakim, saya enggak S1, saya enggak S2. Kata beliau kan Kiai Taufikul Hakim, abah beliau, saya enggak S1, saya enggak S2, saya enggak S3, tapi saya punya kulkasnya. Tidak usah beli es, tapi beliau sudah punya kulkasnya. Ya. Jadi intinya beliau meneliti dengan sungguh-sungguh tentang pondok, manajemen pondok tahfiz yang bagus. Saya sedikit bercerita tentang pondok beliau. Beliau mengasuh pondok MI Tahfidzul Quran Amsilati. Beliau memulai itu dengan menghafal. Anak-anak kecil itu semuanya menghafal selama 12 tahun, 13 tahun. Ternyata yang sampai selesai itu sedikit, tidak ada sampai 50%-nya nggak ada.
Akhirnya beliau berpikir, berkolaborasi, berpikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak sampai Isra Mi'raj. Berpikir. Sehingga beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilham itu bukan. Serius dulu, ini cerita. Jadi akhirnya mendapatkan ilham